Halo YouTube, balik lagi di channel Otocam. Pada video kali ini sesuai dengan thumbnail yang kalian lihat, gua akan ngasih tutorial gimana cara nyetel klep. Pada video tutorial ini, contohnya menggunakan Vario 125 Fi ya, yang injeksi. Gimana cara nyetelnya, kalian tonton terus video ini sampai selesai. Buat yang belum subscribe channel ini, tolong bantu dengan subscribe. Buat yang udah subscribe, terima kasih. Dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue di oto.cam. Untuk nyetel klep Vario atau di Matic lain, tentu kalian harus bongkar dulu joknya dan cover depannya. Setelah itu, jika bagian mesin sudah terlihat, kalian bisa buka 4 baut penutup untuk bagian head silindernya. Kemudian pastikan juga tidak ada selang-selang yang masih menempel. Sebagai contoh, ini ada satu selang yang menempel di sini, kita harus lepas dulu. Dan kita buka pelan-pelan, jangan sampai packingnya rusak. Karena kalau packingnya rusak, kita mesti ganti. Karena packing ini bisa kita pakai lagi kalau tidak mengalami kerusakan tuh. Ya. Kalau udah posisinya kebuka seperti ini, yang mesti kita lakuin selanjutnya adalah ngemosisiin mesinnya ke topnya ya. Buat yang motornya ada kickstarter, bisa pakai kickstarternya, jadi kita nggak perlu sampai bongkar magnet bawah. Kita bisa pakai kick pelan-pelan. Nah, untuk posisi topnya sendiri, untuk posisi topnya sendiri di Vario ini di bagian noken asnya ya, itu ada satu benjolan tuh, kelihatan ya, ini ada benjolan kecil. Itu posisinya harus ngadep ke atas atau lurus dengan baut yang ada di sampingnya ini, yang di atasnya ini, jadi dia harus lurus. Jika udah posisi seperti ini, klep X nya posisinya udah main, dan juga klep in nya udah main ya. Jadi kalau mau nyetel klep, pastikan dulu posisi topnya udah sesuai. Ini ya, ada bagian jendolannya lurus dengan bagian baut di atas. Dan pastikan kedua klep X dan in-nya udah bisa main. Ini baru kita bisa setel. Kalau misalnya buat kalian yang mau posisiin topnya agak kesulitan pakai kickstarter, kalian mau nggak mau mesti nyopot ini ya, water pump. Di balik water pump ini nanti akan ada baut yang bisa untuk muterin noken as. Atau alternatif lainnya, kalau nggak mau nyopot water pump, ya kita mesti bongkar magnet. Kalau bongkar magnet, tentunya akan cukup banyak yang dibongkar, dan kita juga mesti ganti air radiator. Jadi yang paling mudah, kalau masih ada kickstarter ya kita pakai kickstarter, pelan-pelan kita kick sampai dia posisinya ke atas sesuai, atau kita lepas water pump. Ngelepas water pump, air nggak akan kebuang. Jadi kita lepas, di sini ada 3 baut, kalau di Vario ya ada 3, 1, 2, 3 di bawah. Kemudian kita keluarin, dan disitu akan kelihatan ada baut pakai kunci 12 kalau nggak salah ya. Itu bisa kita pakai juga untuk muter, dan muternya searah jarum jam ya, jangan berlawanan, jadi searah rotasi mesin sesuai. Saat posisinya udah top, baru kita pastiin klep X dan klep in-nya udah bisa main, dan saat inilah kita bisa ngelakuin penyetelan klep. Pada video ini, sebagai contoh adalah Vario 125, kalian bisa lihat bahwa dalaman mesin motor ini masih bersih. Ini adalah efek dari penggunaan oli mesin mobil di sepeda motor. Buat kalian yang belum nonton videonya, ada 2 video penggunaan oli mobil di sepeda motor, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Hasilnya seperti ini, mesin nggak ada flek-flek kuning seperti pada umumnya, ada flek-flek kuning. Ini mesin tetap bersih, kinclong seperti baru. Inilah salah satu keunggulan menggunakan oli mesin mobil di sepeda motor, dan untuk motor ini olinya menggunakan oli mesin diesel, yaitu pakai Rimula R4X.
Oke, kita lanjut lagi ke gimana cara nyetelnya dan seberapa angka yang kita pakai untuk nyetel klep di Vario ini. Untuk ukuran penyetelan klepnya nggak cuman di Vario ya, kebanyakan motor kalau gue lihat-lihat di website untuk klep ini tuh di angka 0,15 dan untuk klep X-nya di angka 0,25. Jadi kalau kita mau nyetel klep kita tentu butuh ini ya, fuller, butuh fuller untuk ngelakuin penyetelannya. Jika di website ditentuin 0,15 untuk klep in dan 0,25 untuk klep X, di motor ini gue pakainya 0,1 atau 0,10 dan 0,20. Jadi gue kurangin 0,05 dari spesifikasi yang ada, karena dengan settingan seperti ini hasilnya lebih baik menurut prakteknya yang gue lakukan. Jadi kalau mau nyetel ini pakai 0,10 ya, mungkin kurang jelas di kamera, ini 0,10 jadi bukan 0,15 yang dipakai. Nah, jadi kalau kita mau ngelakuin penyetelan, fullernya kita masukin di antara klep dan settingannya ini, dia bisa masuk. Kalau kita tarik itu seret, dan kalau kita dorong nggak bisa. Ini settingannya pas, jadi dia pakai 0,10. Kalau misalnya segini nggak pas, kalian bisa buka baut ini pakai kunci 8, dan ini ada kunci khusus, atau kalau nggak punya bisa juga pakai tang. Nah, seperti ini cara nyetelnya ya. Jadi kita masukin, ditarik susah, dan kalau didorong nggak bisa. Ini baru pas. Ini klep in-nya pakai 0,10, dan kalau klep X-nya pakai 0,20. Itu ya, kurang kelihatan, emang kurang kelihatan jelas karena tulisannya udah agak hilang. Jadi sama, kita masukin ke klep X, susah, kita tarik kayak susah, dan kita dorong nggak bisa tuh, nggak bisa ya. Nah, kalau ditanya sendiri kapan sih sebenarnya kita mesti ngelakuin penyetelan klep, sebenarnya untuk penyetelan klep kalau kita lihat di buku panduan dealer itu sekitar 50.000 kilo sekali kita mesti ngelakuin penyetelan klep. Namun bukan berarti bahwa jika kilometernya belum nyampe 50.000 kilo kita nggak boleh melakukan penyetelan. Tentu saja boleh. Jika memang suara mesin ada suara tik-tik-tik seperti mesin jahit, itu menandakan bahwa klepnya udah mulai longgar, jadi kita harus lakukan penyetelan. Jadi sekian dulu video kali ini tentang cara nyetel klep. Sebenarnya cara cukup simple dan gampang, kalian bisa lakuin itu sendiri di rumah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini, komentar juga di bawah, dan jangan lupa juga subscribe dan follow Instagram gue di auto.cam. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai.